Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sanjaya, NIM 13014190203. Nah, yang pertama itu ada pengertian belajar. Setiap orang, disadari atau tidak, dari bangun pagi sampai pun tidur kembali pasti melakukan suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu biasanya dilakukan ketika seseorang itu melihat atau mengamati dari sebuah kegiatan. Nah, dari situ orang itu bisa berpikir atau belajar banyak tentang perilaku yang dia dapati di setiap apa yang dia lihat. Nah, kemudian di dalam belajar ada unsur-unsurnya. Nah, unsur yang pertama itu unsur berkaitan dengan peserta didik. Yang pertama itu ada unsur peserta didik. Peserta didik itu adalah siswa atau orang yang melakukan pembelajaran, baik dilakukan secara sukarela atau secara sengaja ataupun tidak disengaja. Kegiatan belajar bisa dilakukan di mana saja, bisa di luar sekolah, bisa di dalam sekolah. Artinya belajar itu fleksibel, tidak hanya kegiatan di dalam ruangan saja. Terus yang kedua itu adalah rangsangan atau stimulus. Nah, setiap peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus. Nah, banyak stimulus yang berada di lingkungan seorang, seperti suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, dan gedung. Dan yang ketiga itu memori atau ingatan. Nah, biasanya memori atau ingatan didapatkan setelah orang tersebut melakukan suatu pembelajaran. Nah, apa yang dia lihat kemudian ditransfer oleh otak, kemudian masuk ke dalam memorinya. Yang terakhir adalah respon tindakan. Nah, respon tindakan dihasilkan dari aktualisasi memori. Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Terus kemudian keempat unsur itu, unsur belajar dapat digambarkan sebagai berikut. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilaku berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku, maka perubahan terjadi menjadi indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang dialami oleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Peruraian aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik tersebut. Untuk mengukur kemampuan peserta didik di dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, butuh adanya pengamatan kinerja sebelum dan sesudah peserta didik melakukan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu. Di dalam kegiatan belajar juga memiliki beberapa peranan penting. Salah satu contohnya adalah untuk mengetahui kemajuan belajar. Dengan itu, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh peserta didiknya menguasai tujuan pembelajaran tertentu. Sistematika hierarki tugas belajar adalah didasarkan pada hasil penelitian para pakar psikologi. Hierarki tugas belajar itu dapat dipandang sebagai suatu tahapan yang saling mendasari, yang dimulai dari tahapan yang paling rendah. Penyusunan hierarki tugas belajar secara hierarki berarti bahwa hierarki tugas belajar yang berada di tingkat paling atas yang bersifat lebih kompleks karena mencakup semua hierarki yang berada di bawahnya. Hierarki tugas belajar mempunyai 8 susunan
yang meliputi 1. Belajar tanda, 2. Belajar stimulus respon, ketiga adalah jalinan, 4. Jalinan verbal, 5. Belajar membedakan, 6. Belajar konsep, 7. Belajar kaidah, dan yang terakhir 8 adalah pemecahan masalah. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial. Kondisi fisiknya meliputi tubuh yang sehat, kondisi emosional, dan kondisi sosialnya itu meliputi kemampuan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi iklim, kondisi lingkungan. Selain itu ada budaya belajar, juga ada kondisi lingkungan tersebut. Nah, antara faktor internal dan faktor eksternalnya ini itu harus seimbang. Misal, kondisi tubuh kita itu sehat, tapi lingkungannya itu kondisinya berisik, dan otomatis kondisi itu sangat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada jenis belajar dan kondisinya. Nah, menurut Gagné itu jenis belajar itu ada 5. Yang pertama ada informasi verbal. Nah, informasi verbal ini itu menyampaikan fakta atau informasi, dan informasinya ini dapat disampaikan melalui tulisan ataupun dapat berupa gambar-gambar. Nah, selanjutnya ada kemahiran intelektual. Kemahiran intelektual, misal si anak itu masih berusia kanak-kanak, otomatis kita sampaikannya itu dalam bahasa-bahasa simbolik, atau misalkan mengajarnya itu bisa melalui gambar-gambar yang menyenangkan untuk anak kecil. Nah, semakin dewasa otomatis pembelajarannya juga semakin meningkat, seperti menganalisis ataupun mengkuantifikasi ataupun lain-lain. Yang ketiga itu ada strategi kognitif. Strategi kognitif ini diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Pemecahan masalah ini otomatis harus dimiliki oleh pendidik dalam mengajar peserta didik. Selanjutnya ada keterampilan motorik, dan yang terakhir adalah sikap atau attitude. Dalam belajar mengajar otomatis kita harus memiliki sikap yang baik, contohnya itu menghargai orang lain, atau juga bisa dengan terbuka antara pendidik dengan peserta didiknya, sehingga kedepannya itu bisa saling memahami karakteristiknya dari peserta didik, dan bisa dalam pembelajaran itu bisa berjalan secara kondusif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Nah, dalam pembelajaran ini, perolehan tujuan belajar itu akan didapat secara efektif dan efisien jika dirancang dengan baik. Dalam mencapai tujuan belajarnya, itu perlu adanya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, itu pasti ada komunikasi antara pendidik dengan peserta didik atau antar peserta didik. Selanjutnya ada komponen pembelajaran, ada 6. Yang nomor 1, ada tujuan. Tujuan yang diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran ini adalah instructional effect, biasanya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk yang nomor 2 ini ada subjek belajar. Di sini bisa sebagai subjek dan bisa menjadi objek. Sebagai subjek, karena peserta didik adalah individual yang berperan melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek, karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subjek. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam sistem pembelajaran ini berada dalam silabus
rencana pelaksanaan pembelajaran, dan buku sumber. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Strategi ini adalah pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran. Seperti yang kita tahu, media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Dan yang terakhir ada penunjang. Penunjang yang dimaksud adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan ajar, atau semacamnya. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip pembelajaran menggunakan teori behavioristik. Menurut teori ini, pembelajaran yang baik yaitu adanya peserta didik yang aktif, materi yang sistematis, dan adanya respon dari peserta didik. Yang kedua, prinsip pembelajaran menggunakan teori kognitif, yaitu meliputi konstruktivisme, konteks, perubahan, interaksi sosial, dan individualisme. Yang ketiga, prinsip pembelajaran menggunakan teori humanisme. Yang keempat, prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan. Yang kelima, prinsip pembelajaran konstruktivisme. Yang keenam, prinsip pembelajaran menggunakan asas yang baik.